Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rujuk repot tuh, Bu? Nembe atas beres di sekolah. Oh, gitu. Sabios ieu Ya. ieu nyontang waktosna ieu rada lumayan lami soalna. Mangga mangga weyos. Iya, geus. Oke, Bu Haji, ini langsung aja Heeh. ya Bu Haji ya, langsung aja ya. Iya ya, silakan Mbak. Ini tuh saya penelitiannya itu tentang agensi profesional guru. Mungkin baru dengar ya Bu Haji, atau sudah terkait dengan agensi Belum? profesional guru? Belum ya? Kalau bahasa Inggrisnya Teacher Professional Agency. Memang Hmm. biasanya agensi-agensi ini sudah sering digaungkan sejak lama oleh teman-teman Finlandia ya. Cuma memang baru Hmm. maraknya di tahun 2020-an ya terkait dengan agensi. Jadi bagaimana guru itu menjadi motor penggerak dari sebuah perubahan. Ada istilah guru penggerak mungkin ya. Nah, itu yang dikembangkan adalah teacher agency-nya. Nah, bagaimana dia menjadi agen perubahan di lingkungan yang menjadi wewenangnya. Intinya begitu. Indikatornya kemandirian dia belajar, kemudian bagaimana dia berani memutuskan memilih model pembelajaran, salah satunya. Terus indikatornya juga bagaimana dia bisa men-share keilmuannya dengan teman-temannya, dan juga lebih jauh lagi dia bisa bernegosiasi secara struktural. Jadi dia itu bisa memberikan masukan kepada manajemen sekolah kaitan dengan kurikulum misalnya, atau pembelajaran di lapangan. Mungkin itu secara umum untuk agensi profesional guru. Intinya guru sebagai agen perubahan gitu Bu Haji. Iya. Ya. Oke, saya izin memulai. Bu Haji ini berarti eh, pas sebagai pengawas di Komisariat Karawang Kota. Atau- Ya, betul, Bu. Tapi Ya. saya berdua sama Pak Rukmana ya. Nah, oh berdua bersama Bu Artinya Haji. pembagian sekolahnya berdasarkan SK itu untuk berdua di Komisariat Karangkota. Mhm, mhm. Oke. Eh, Sebentar saya siapkan dulu catatannya untuk wawancara. Oke. eh, ada kurang lebih 15 pertanyaan yang ada kaitannya dengan agensi, tapi mungkin pertanyaan nggak apa-apa nih Pak Bu Haji, tapi ini nggak Nggak apa-apa, panjang-panjang, nggak panjang. nggak apa-apa. Ditambah Silakan. mungkin nanti saya ingin tahu tentang Kombel dan MGMP, mungkin itu Ya, eh, ya, pertanyaan tambahannya Bu Haji. Nih terkait dengan indikator otonomi profesional ya Bu Haji. Nih bagaimana sih sebenarnya ya. tingkat kemandirian guru dalam merancang pembelajaran tanpa dia harus tergantung pada perangkat yang sudah ada. Kan biasanya ada beberapa, mungkin ini di guru di kami ya, mungkin hanya copy paste aja gitu. Sebenarnya sejauh mana sih kemandirian mereka untuk berinovasi dalam merancang pembelajaran? Kemandiriannya ya, dari sisi kemandiriannya Bu Haji. Eh, Baik. Mungkin setiap sekolah atau mungkin secara keseluruhan juga bisa, Mm-mm. orang atau guru-guru yang memang punya punya kemandirian yang baik, banyak ya Bu ya, tetapi Mm-mm. mungkin agak lebih banyak sanksinya mereka yang ATM gitu ya. Mm-mm. Tetapi untuk keadaan tertentu atau misalnya ketika hal-hal yang baru dimulai atau baru diadakan, saya hargai ATM. Tetapi selanjutnya saya sampaikan bahwa sebaik apapun itu pekerjaan orang, tentu akan lebih baik punya sendiri, sebab yang Mm-mm. akan melakukan adalah kita sendiri. Mm-mm. Nah, mungkin didorong oleh pernyataan yang seperti itu, saya kira di setiap sekolah banyaklah Bapak Ibu guru, lebih dari 50% rata-rata ya, lebih Mm-mm. dari itu, bahkan ada yang 70% lebih lah. Dia sudah berani Bu,
membuat rancangan pembelajaran sendiri. Mmm, Karena memang kelihatan ya, kalau kalau mereka membuat sendiri dengan mereka copy paste itu, ketika kita ajak bicara mmm, dan lain-lain lebih pede gitu ya. mhm, Orang-orang yang membuat sendiri itu mhm, lebih lebih pede gitu. Ya mmm, menurut saya sih alhamdulillah Bu, mhm, eee, tidak tidak terlalu banyaklah yang menyamankan diri untuk ATM. Terlebih mhm, lagi mereka yang suka sampaikan hati-hati gitu ya, mhm, menerima tunjangan profesi gitu kan. Nah itu salah satu, kewajiban adalah itu begitu mhm, ya. mhm. Oke, Itu baik. barangkali ya, Iya iya, secara betul. secara umum ya. Iya iya iya. Berarti sekitar 50 sampai 70% ya, Bu Haji, yang memang, Ya, 50 sampai sibuk tujuh puluh ya, persen merancang dia, sendiri ya. oke merancang sendiri begitu ya. Walaupun kalau ada situasi yang baru kayak misalnya, perubahan kurikulum, Ya, perubahan awalnya kurikulum. mereka dan memang silahkan sendiri. Nanti kalau saya kira apalagi guru yang sudah mengajar di atas 4 tahun, 5 tahun, Mhm, saya kira itu, merupakan sebuah saat untuk dirinya sendiri untuk melakukan, gitu ya. mhm. Oke, baik. Nah sekarang mungkin, masuk ke pertanyaan yang kedua. Saya alhamdulillah sudah bisa meng-capture ya jawabannya, Bu Haji. Ini kaitan dengan, guru yang ada di sekolah bina, dari Ibu Haji. Ini, apakah rata mereka berani berani memodifikasi, kurikulum, sesuai dengan kebutuhan siswa atau ya udah karena, udah dari sononya harus begitu, ya udahlah begitu, eee, atau, seperti apa ya inovasi mereka untuk memodifikasi kurikulum ini? Baik, terima kasih Mbak Evi. Mhm, Nah, ini berkait kepada pertanyaan yang pertama, Bu, ya. iya, Jadi ketika dia memang merasa butuh untuk, dirinya mengajar, mhm, maka, keberanian itu akan ada, walaupun ya mhm, masih takut-takut mungkin ya, Bu, ya, mhm, kalau untuk mengubah secara total. Tapi saya mhm, beritahukan bahwa, "Ayo, itu kan ada judulnya kurikulum tingkat satuan pendidikan." Nah, berarti kan guru diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk, memodifikasi kurikulum yang ada, karena saya kira pemerintah itu sudah jelas memberikan kerangka. Nah, iya untuk betul, kebutuhan kita di sekolah kita ya, untuk kebutuhan kita di sekolah tentu saja harus berlaku. Tapi kalau untuk yang itu saya kira kurang dari 40% Bu, yang berani explore iya, gitu, "Ah, udah begini aja loh, gini gini gini," gitu ya. Nah, terlebih lagi sekolah-sekolah negeri kayaknya, mhm, agak takut-takut begitu ya. Kata mhm, saya, "Nggak masalah, nggak apa-apa, iya, yuk, mhm, judulnya itu kan mau modul ajar kek, mau mhm, RPP kek," gitu ya, Bu, ya. mhm, iya, Yang penting sama tujuannya adalah itu. Nah, saya bilang tidak usah takut. Nah, mhm, barangkali kurikulum dan reng-rengnya lah ya, mhm, Wakasek, seluruh Wakasek di sekolah, sama orang-orang yang memang, giat untuk bisa memperbaiki diri, explore ya, apa yang ada pada dirinya, terus memang mungkin orang tersebut dipercaya oleh sekolah gitu ya, dipercaya oleh sekolah untuk, eee, menjadi motornya sekolah, dan cuman kurikulum saja, berani untuk itu. Tapi saya mhm, yakin rata-rata kan kurang dari 40% lah berani untuk itu, mhm. Iya, berarti kurang ya. dari 40% ya yang berani ya. Berarti, kalau begitu sejauh mana, guru itu, terlibat nih, terlibat dalam keputusan-keputusan akademik di sekolah gitu? Apakah banyak guru yang dilibatkan di rapat kurikulum, rapat pengambilan keputusan, atau lebih ke top down atau seperti apa ya kalau kondisinya di sekolah bina Ya. itu? Mhm, Kaitan di dalam, rapat kurikulum atau apapun itu, mhm, terlibat semuanya, Bu, mmm, terlibat semuanya, tetapi dalam pelaksanaan dia di di kelas aja, dia mhm. masih banyak yang ragu-ragu untuk makanya Eee, saya hanya berani 40 mmm, persenan lah gitu ya. mmm, Contohnya mmm, kalau di ATEP itu, eee, alur, tujuan pembelajaran itu nih, itu guru yang akan lebih
Mmm, Ngajar mmm, sama hari satu variabel dia sudah dikasih, kayaknya kalau langsung begini bisa ya, kalau ke sini bisa ya, pakai mhm, caranya begini-begini bisa ya, sehingga waktu saya menghemat, kemudian diskusi dengan anak lebih banyak, hasilnya juga sepertinya lebih bagus. Nah, mmm, kalau dia sudah ATP-nya di kepalanya dia bukan ATP secara tertulis atau lihat dari mhm, yang sudah ada jalan, itu, bisa untuk guru-guru tertentu itu. iya, Gitu, jadi kalau pengambilan keputusan apa-apa mah berani mereka, hanya action-nya ketika dia mengajar di kelas yang, dia ampuh itu, mhm, mungkin masih agak maju mundur iya, gitu. oke, baik. Ya, Ya udah ketemu nih clue-nya ya, berarti action di kelasnya ya, Bu Haji, ya, ya? Heeh. action-nya, ya, Kecuali kalau untuk guru-guru yang memang di ATP-nya itu udah di luar kepala ya? ya, kan Mhm, sebetulnya begitu ya PP ya, mhm, melihat ATP yang ada itu, oh ya ini begini begini. mhm, Jadi alurnya dia mengajar itu udah terkonsep. Karena mhm, memang dia sudah mengajar apalagi kalau di tingkatan yang sama. mhm, Misalnya selama 3 tahun dia ngajar di kelas 9 terus begitu kan ya, mhm, iya, atau di kelas 8 terus, mestinya mhm. itu sudah terkonsep dengan baik. Iya iya, oke. Baik, alhamdulillah untuk, faktor kemandirian sudah selesai pertanyaannya, masuk ke bagian yang berikutnya ya, Pak Haji. Ini Siap siap, kaitan Bu. nah, kaitan dengan, inovasi gitu. Nah, Ya, apakah, ketika, ada misalnya, apa, pendekatan yang, baru yang misalnya deep learning, apakah guru ini secara aktif mengembangkan metode metode pembelajaran yang memang relate dengan, deep learning atau seperti apa ya guru-guru sekarang? Melihat kurikulumnya ini eee, masih baru gitu ya? Mhm, iya, untuk yang deep learning itu ya atau pembelajaran mendalam ini, sebetulnya sih kalau menurut saya pembelajaran mendalam ini hanya istilah baru saja. mhm, Ya, hanya istilah mhm, baru saja. Eee, mhm, Tempo hari ketika saya mulai masuk di MGMP kabupaten atau provinsi, inti-inti daripada pembelajaran mendalam ini sebetulnya, sudah ada gitu ya, Bu, ya. Hanya mhm, mungkin, sekarang kita tahu, oh iya ini deep learning ternyata istilahnya begitu ya, begini begini. Nah, untuk metode yang digunakan dalam, deep learning ini saya kira, apa namanya ya, boleh dikatakan masih variasi ya, Bu, ya. Ada mhm, sekolah yang sudah jauh melesat ya, karena memang mungkin kolaborasi dengan temennya bagus, artinya kalau tidak tahu tanya sana sini dan gimana. Ada juga mhm, yang masih sedang-sedang aja, ada juga yang jalan di tempat gitu. mmm, Jadi, mungkin ini faktor faktor pimpinan di sekolah itu juga, mhm, menentukan begitu ya, termasuk mungkin faktor pengawasnya juga, pengawasnya juga kayak saya misalnya cukup iya, kudet atau gimana gitu kan ya. Tapi insya Allah sih, apa namanya, untuk dari 16 sekolah yang saya dampingi, mungkin adalah sekitar 3 4 sekolah yang 2 benar-benar jalan di tempat, yang 2 sudah mulai agak ini, sebagian besar sih yang menyesuaikan, Bu. mmm, oke berarti yang 2 jalan di tempat ya, yang satu Yang 2 jalan di tempat, yang mmm, 2 mulai sudah kelihatan ada perubahan, mhm, yang lainnya sudah cukup mengikuti, mhm, walaupun mhm, persentasenya ada yang melesat, ada yang sedang-sedang saja, mhm. gitu. Berarti guru-gurunya nih kalau dipresentasikan yang Ya. mengembangkan metode pembelajaran tuh kisarannya berapa persen tuh, Bu Haji? Kalau secara original dia begini ya Bu Epi, mungkin ada pemikiran dari mereka itu yang namanya inovasi itu mesti wah Iya begitu. iya Padahal kan betul. sekecil apapun itu, Iya, ketika dia melakukannya dengan baik dan ternyata hasilnya, menggembirakan, itu bagus gitu. Nah, jadi dari mhm, mereka itu cenderung, menyebutkan inovasi itu harus yang seperti apa gitu. mmm, Padahal kan keberhasilan dari suatu inovasi itu bagaimana keberhasilan peningkatan hasil dari belajar mmm, begitu, dan bagaimana dia, dengan lebih mudah dan lebih efektif menyampaikan pembelajaran itu mmm, saya sebut inovasinya sih kalau yang original ya mungkin sekitar 20-30% lah gitu mhm, ya, mhm, eee, walaupun sebenarnya yang lainnya
itu sudah mulai mulai mau begitu, "Oh, Bu, jadi kalau begini boleh ya, Mhm. begini tuh disebutnya inovasi?" "Ya iya, Mmm, begitu ya, Bu, ya." Tapi waduh, yang oke, fight gitu, mau ya sekitar mhm, itu, 10-30% sehingga dia, mhm, terlibat ketika harus mendampingi anak OSN, ketika mhm, dia harus, jadi wakil guru berprestasi atau nah kelihatan dari sana. Jadi mmm, saya paling berani ya 30% lah Bu untuk iya, inovasi, ya. oke, sip 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 sip, udah mulai ketangkap jawabannya Bu Haji. Nah ini kalau menurut pengamatan Ibu nih, itu inovasi itu dari guru-guru itu yang munculnya itu karena inisiatif sendiri atau karena instruksi dari atasan ya? Kalau menurut saya sih Bu, untuk keadaan saat ini mohon maaf ya, karena memang mungkin, saya lebih lebih banyak, eee, mendampingi sekolah swasta. Dari Oh, 16 sekolah itu sekolah negerinya hanya 1 Kerawang Barat, 2 Kerawang Barat, 7 Kerawang Barat, 5 hanya 5, jadi 11-nya mmm, swasta. mmm, Kalau menurut saya sih, eee, kebanyakan alhamdulillah dari dirinya. Dari mmm, dirinya, sebab tidak semua punten ya, tidak semua yayasan mhm, intro ke kepala sekolahnya luar mhm, biasa. Jadi lebih bisa diandalkan bahwa dia, memang ada inisiatif sendiri. Tidak seperti mmm, Mentar Ilmu gitu maksud saya. Kalau mmm. Mentar Ilmu kan pendampingan dari yayasan luar biasa, rapatnya aja, wow gitu kan. Waduh, nampaknya banyak ya. Iya, Oke, iya 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 iya. Berarti rata-rata memang inisiatif dari gurunya. Yang empat ya puluh inisiatif dari yang gurunya, ya ya, dari yang karena mungkin, 30 tersebut itu inisiatif dirinya ya. iya, Oke. Terus kalau ini nih kaitannya dengan ada deep learning juga ya. Ini refleksi ini pun menjadi salah satu faktor dari agensi. Kualitas iya, refleksi, refleksi guru terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan itu menurut Ibu nih selama mendampingi apalagi deep learning ya, begitu kuat refleksinya. Itu iya. kualitasnya seperti apa tuh? Kualitas refleksinya? Menurut saya inilah kelemahannya, Bu. Inilah kelemahannya. Sebab kan, idealnya merefleksi itu tidak bisa hanya oleh sendiri saja, ya Mhm. kan? Iya, betul. Merefleksi diri itu adalah dari in dan dari ekstra ya, Iya, dari betul. dalam diri dengan dari luar gitu ya, ada ininya. Nah, yang Mhm, dari luarnya memang kebetulan kalau di Kombal saya minta kan itu kewajibannya adalah 2 JP ya 1 JP per mhm, minggu. Ada yang 2 JP per 2 minggu. Nah, mhm, bisa merefleksikan sebetulnya ketika ternyata bicara dengan temannya ya, mhm, "Loh kok saya yang masuk di kelas ini dengan metode seperti ini, padahal sudah dikaji, sudah ini itu, begini tapi ibu mah kayaknya tenang-tenang aja, tapi kayaknya ibu lebih berhasil deh," katanya di kelas itu. Nah, mhm, jadi sehingga nah jadi udah jadi saya suka bilang, "Udahlah Kombalnya nggak usah terlalu serius, 1 JP itu kan cuma 45 menit, silahkan disampaikan tadi mengajar di kelas mana, bagaimana, saling begitu aja seperti dulu kita di MGMP sekolah, mhm, sehingga nanti cari solusinya. Belum tentu metode yang satu digunakan oleh guru ini dengan, eee, metode yang sama digunakan oleh guru ini, ya kan ya? Contohnya saya kalau di kelas nih guru matematika datang habis olahraga, habis bahasa Inggris, wow, itu kan nggak bisa tuh lihat mhm. di perangkat pembelajaran kita harus pakai metode ini nggak bisa, Iya, pasti nggak akan bisa. iya, Harus menyesuaikan dengan keadaan saat itu. Nah, mmm, beda dengan misalnya guru seni datang, tadi habis olahraga tuh terlalu pengaruh loh, iya, malah anak seneng gitu ya. iya. Tapi guru matematika datang setelah olahraga dan setelah bahasa Inggris, wow gitu. Nah, Bener saya bener, saya suka sampaikan, "Mangga, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi. Yang penting yang namanya, belajar akan berhasil itu Ibu komitmen, satu datang tepat waktu di kelas." Apalagi di sekolah mmm, negeri ya, agak berat nih Bu Evi. mhm, 1, datang tepat waktu di kelas, mhm, tidak meninggalkan kelas, mhm, tidak memberikan tugas terlalu banyak kepada anak sementara ibu tidak mendampingi,
dan berikan jeda waktu berpikir anak untuk menjawab apa yang, diberikan pertanyaan oleh kita. Nah gitu, Bu, jadi saya, ya Oh. udahlah pada akhirnya saya menyerahkan pelajaran itu untuk yang di sekolah negeri itu dulu. Jadi Mmm, mau sebagus apapun inovasi yang diberikan oleh seseorang, itu tapi kalau yang tadi tidak apa, tidak akan di negeri itu kan banyak yang begitu, Bu. Ya, mmm, datang ke sekolah tepat waktu, tapi datang ke sekolah, bukan datang di kelas, ya mmm, kan? Terus iya, kadang-kadang, si guru ini mendapatkan tugas dari kepala sekolah sebagai ini, itu, baru ngajar 25 menit sudah dipanggil, gitu kan. mmm, iya. Akhirnya anak berikan tugas-tugas banyak, setelah itu tidak balik lagi ke kelas. Nah, Ngobrol lah ya. ya, gitu. Nah, Iya iya beda kalau dengan di yang di sekolah swasta, saya kira waktunya lebih efektif ya, iya, dia tidak cenderung tidak mau diganggu walau apapun itu, kecuali urgent banget selama, betul. proses pembelajaran. Jadi Iya, susah betul itu, Bu, betul. Iya iya. ya. Tadi Bu, menarik sekali, eee, ada Kombel ya. Kan Kombel ini, Mmm, eee kebijakannya Pak Nadiem ya. Nah sekarang masih ada Kombel iya, nggak sih Bu? eee, komunitas belajarnya masih ada, tapi cenderung lebih jauh, istilahnya masih tetap boleh dipakai, tetapi sebelum Kombel itu ada kan ada MGMP sekolah ya. Iya, Sekolah itu dulu kan mata pelajaran. Untuk yang sekolahnya besar, yang jumlah anggotanya lebih dari 3, saya persilahkan untuk, Kombel mata pelajaran. Tetapi kalau yang, sekolah kecil atau gurunya sedikit, Kombelnya rumpun, Bu. mmm, Kombel rumpun, jadi nanti matematika sama IPA sama TIK itu jadi mmm, itu. mmm, Nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, nah itu gabung gitu. mhm, Mas banyak yang ada mhm, yang konsisten, ada yang, misalnya harusnya kan 1 minggu 1 JP, dia ketemunya 2 minggu sekali tapi tetap 1 JP, ada yang mmm, begitu. Karena kalau sekolah negeri kan nggak bisa seperti sekolah swasta ya, misalnya mhm, 3 selesai mhm, 3, jamnya mmm, itu kan dari pagi full, mhm, nah full dari jam 3 ke sana itu udah sangat kelelahan. mmm, Kan berat ini 1 orang ngajar 24 jam sudah jarang ke mmm, atas. Jadi agak mmm, berat memang ngatur waktu. Oleh karena itu saya jadi 2 shift aja gitu. Boleh waktu istirahat jam pertama misalnya, 15 menit, besoknya lagi jam istirahat kedua setelah sholat 15 mmm, menit, begitu aja dicicil gitu. mmm, Jadi tidak bertemu 45 menit karena memang waktunya mhm. susah. Oke, berarti, eee, Kombel ini mungkin salah satu kendalanya terkait dengan fleksibilitas waktu ya, Bu, ya? Mmm, Betul, fleksibilitas mhm, waktu karena kan, guru sekarang, di sekolah negeri sudah semakin berkurang, Bu. Yang mmm, pensiun tiap tahun banyak sekali, sementara penggantinya yang baru belum dikirim. mmm, oke. Terus ini, Bu, terkait dengan masih tentang Kombel ya, eee, Kombel ini kalau di Karawang nih, di Karawang, ada yang jalan bagus, jalan tapi tertati-tati, atau ada yang jalan, nggak jalan sama sekali. Boleh mungkin disampaikan, Bu? Boleh, Heeh eee, tempo hari saya mungkin sudah bicara sama Bu Evi ya, heeh, ada yang masih jalan dan dia iya, cukup cukup komitmen untuk mmm, itu. Ada juga yang karena waktu pokoknya mah tetap mhm dilaksanakan, tapi waktunya semaunya mhm kita-kita aja deh, kapan aja mhm, gitu, yang iya penting nanti kalau ada pengawas tanya, "Oh ini iya, ada, jadwalnya ada memang, mmm, apa namanya, videonya, mhm fotonya, terus hal yang dibahasnya ada." Tapi saya nggak tahu ya kalau di komisariat yang lain nggak tahu, atau di sebelah saya, dampingan saya yang itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya sih setiap ketemu, "Jangan lupa ya komboinya tetap jalan." Paling mhm, enggak Bapak Ibu bertukar informasi tentang kesulitan belajar mengajar gitu. mmm, eee, Gitu, Mbak. mhm, berarti yang sudah berjalan baik itu
Dia setiap pekan itu terlaksana. Itu di SMP terlaksana? negeri di SMP negeri yang dibina oleh Ibu ada yang Ada. berjalan? Eee, SMP yang negeri tapi sayang ya sekarang kurikulumnya diangkat jadi kepala sekolah nih, saya mesti oh, awasin lagi nih. mhm SMP negerinya yang mhm rutin gitu ya, mhm yang mau itu SMP 1 Kerang Barat, yang mhm swastanya sekolahannya Ibu di mhm Mentari Ilmu, itu masih jalan meskipun saya mhm bilang ke Bu Fresti, "Ayo Bu, nggak apa-apa, sambil istirahat, sambil makan mhm, siang, pokoknya iya, disebutkan aja gimana," gitu, itu mhm masih jalan. Ada juga mhm yang jalannya 2 minggu, 3 minggu sekali ada mhm SMP 2 Karawang Barat dengan SMP Puri Arta sama Pusaka mhm Bangsa itu. mhm, Nah baru yang di tahu jalan tahu. di tempat ada SMP 3 Karawang Timur itu. SMP 3 Ya jadi Kaltim ya. ya 3 Mhm Kartim sama Buah Hati itu Bu, susah mhm. banget itu Buah Hati itu. Nanti saya woro-woro-woro Mhm baru gitu, karena memang baru mhm baru sih jadi binaan sayanya yang SMP mhm. Buah Hati. Ya. Ya, oke baik. Eee, ini saya harus mengidentifikasi untuk, nanti dipetain sampling saya dari mulai yang berjalan di tempat sampai yang ini gitu. Mhm. Iya Tapi iya iya. Bu Evi nanti kalau ke SMP 1 Kerang Barat saya juga agak agak ini ya sekarang ya, karena si kurikulum yang rajin tuh untuk, apa namanya, mengajak teman-teman, "Ayo dong kita kombel," misalkan gitu. Nah ini sekarang baru 10 hari diangkat jadi kepala sekolah di SMP 7 Kerang Barat, Oh, Ibu iya Fai iya. ya, Iya iya iya. heeh. Iya, nggak apa-apa sih, Penggantinya Bu. saya nggak tahu nih. Iya. Mhm. Kalau di Kelari gimana tuh, Bu? Kalau di Kelari, bagus di Kelari? Satu Pari bagus Bu, Bagus ya? Hmm. heeh. Itu kalau kalau yang punten, kalau yang berjalan baik itu berarti dia udah permapel atau satu sekolah satu kombel nih, Bu? Beda istilah Enggak. aja gitu. Enggak. Rumpun, Bu, Rumpun rumpun. ya, Jarang rumpun ya. yang di sekolah negeri itu satu sekolah, satu, kombal mata pelajaran. Jadi Mhm. masing-masing, kayaknya makanya ketika daftar ke BBPMP itu ada yang namanya misalnya satu sekolah itu kombal matematik IPA misalnya Orijaz Tipa, udah kasih nama sendiri gitu Oh. ya. Ada Mhm. yang bahasa kasih nama juga. Ya Mhm. minimal mungkin di sekolah negeri minimal 3 Mmm, rumpun, minimal itu, Bu. mhm. Minimal ada 3 rumpun Kalau ya. di sekolah swasta yang jumlah gurunya, 11 atau 12 saya bagi 2 Mmm. Eee, ya. kalau istilah yang sekarang itu ada namanya hari belajar guru. Itu sama dengan kombel atau beda ya, Bu? Iya mendekati itu hanya, Mmm, mungkin hari belajar guru ini idealnya kalau lihat jadwal bisa ya kan. Kalau di sekolah itu idealnya hari Sabtu bisanya, tapi nggak bisa, Bu. mhm. Karena kalau kita mau seriously gitu ya, hari belajar guru, kan berarti ada 1 hari yang harus disisihkan untuk Iya itu. Nah, iya tapi kalau hari Sabtu itu berat sekali bagi mereka. iya. Berarti Mhm. efektifan kombel ya? Ya, lebih efektif Mmm, kombel. mhm Sebab, sekarang kalau mau misalnya, dulu kayak MGMP sekolah ya, Rebo dikosongkan buat matematik misalnya ya, mhm Senin buat bahasa Indonesia. Sekarang bisa, Bu, karena jumlah mhm. gurunya kurang sekarang tuh. Mmm, Jadi oh iya. ngajarnya banyak sekali, 36 jam gitu, Mmm, 32 jam. Jadi kalau ada hari belajar guru, berarti dia belajarnya sendiri aja, nggak mmm, bisa gabung dengan teman-teman, enggak. mhm mhm mhm. Oke, baik. Sudah mulai ke-capture ya untuk, Kombel ini. Selanjutnya Bu Aji, ini terkait dengan, respon terkait dengan kebijakan ya. Bagaimana sih sebenarnya respon guru itu terhadap kurikulum, nasional ya, dengan pendekatan deep learning? Apakah mereka itu adaptif atau, "Ah, saya mah nunggu instruksi ajalah dari kepala sekolah gimana-gimananya," atau ada yang resisten juga gitu? Ini seperti apa nih, Bu? Campur Kondisinya? aduk, Bu Evi. Sebagaimana suatu kebijakan, bergulir, pasti, tangkapan dari orang itu selalu begitu. Respect Mhm iya, karena, saya tidak mau ditinggalkan oleh
zaman begitu kan, sehingga Iya dia iya menyesuaikan diri. Yang iya, respect begitu. Ada mhm yang, "Ah, pimpinan saya yang juga nggak ngapa-ngapain, Bu mhm. Yati aja yang cerewet tuh," gitu kan. Ada yang begitu, Iya, gitu. oke. Sehingga saya bilang kan, "Ibu, Bapak kepala sekolah tolong ya, kinerjanya segera." Sebab sekarang itu dibalik, kepala sekolah dulu yang harus dinilai kinerjanya, baru Bapak Ibu kepala sekolah bisa menilai Mhm kinerjanya guru-guru gitu ya. mhm. Oleh karena itu tentang ini tentang ini tentang ini, ya begitu. "Ah, Bu Mmm. Yati mah cerewet, orang kepala sekolah saya juga nggak ngapa-ngapain," gitu ya. Nah, jadi disitulah mungkin, perlunya sinergitas ya. Mhm Sebetulnya sinergitas antara antara kebijakan, jadi kalau sudah ada aturan, mohon mhm bisa kolaborasi bersama-sama gitu. mhm Sehingga nanti, dampaknya bisa dirasakan, lebih baik. mhm Jangan misalnya yang satunya kendur, yang satunya kenceng, yang mhm. satunya diem aja gitu. Nah, Tetap 3 Bu. 3 itu ya. Terus berarti kalau dikira-kira nih yang adaptif nih kira-kira berapa persen nih guru-guru yang responsif gitu? Karena mungkin kepala sekolahnya responsif juga gitu. Adaptif itu berapa Iya. persen tuh? Adaptif nggak lebih dari 60 Bu, nggak akan lebih dari Oh, 60. oh ya. Ya, Mhm ini terkendala dengan kenapa saya berani, bilang nggak lebih dari 60, sebab di sekolah itu sekarang ada apa namanya ya, ada bom waktu ya, yang mhm mau pensiun itu di atas usia 57 itu di sekolah negeri sekarang lagi banyaknya Bu. mmm, Jadi kalau pemerintah tidak memberikan guru baru PNS atau P3K sampai 2009, 2029, mhm, repot itu Bu. mmm, Sekarang satu-satu yang pensiun ada yang 10, ada oh yang 7, satu sekolah tuh, oh 1 tahun. Nah oh, itu jadi, mhm mhm. kenapa kenapa presentasi saya masih cukup tinggi, itu untuk sekolah Oh swasta, Bu. Kalau oh, di negeri kan, kalau orang udah pada mau pensiun, iya nggak iya, semuanya, mhm mau ya untuk menyesuaikan diri, "Ah udah saya mah begini aja, sebentar lagi mhm juga pensiun." Nah begitu. mhm mhm. Berarti adaptif 60% teh untuk swasta ya? Ya untuk swasta, Bu. Mmm, Saya mhm mempresentasikan karena kan, mhm. bukan berarti dari jumlah guru ya, Bu, ya. Iya 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 Kalau dari jumlah guru dampingan saya secara keseluruhan kan banyak. Contoh iya, misalnya SMP 1 kan ada 40 sekian, SMP, 1 Karawang Timur ada 40 sekian, tapi kan bukan dari itu. Kalau mmm, dijumlahkan dari itu mah nggak akan ini ya, tapi bagaimana kemampuan dari masing-masing dari jumlah sekolah sekian dengan jumlah, pemegang guru ampuh mapel sekian gitu, Bu. mhm. Kalau Ya. untuk yang resisten itu? Resisten, udah Ya, ya terbentuk resisten nggak? itu tadi yang udah pada mau pensiun Iya, begitu yang ya? sudah yang resisten yang pada pensiun ya? Oke, Iya, berarti mhm sekitar 23%-an adalah, Bu. guru-guru yang Ya, pensiun tuh ya? ya, Mmm, walaupun mhm, tidak semua ya, Bu, tidak semua iya, guru yang akan pensiun begitu, tetapi mmm, rata-rata gitu, saya lihat begitu. Jadi mhm. kalau disuruh itu aja tuh yang muda-muda gitu. Iya, mereka lebih fokus ke menyiapkan pensiunnya ya, Bu, ya? Ini. Nah, terus ini kaitannya dengan ini lebih dalam lagi nih pertanyaannya. Kalau misalnya dia itu adaptif, ya bagaimana guru itu mampu menyesuaikan kebijakan pemerintah, kebijakan yayasan dengan konteks kelasnya? Apakah, banyak guru-guru yang mampu menyesuaikan kebijakan gitu? Misalnya dengan adanya deep learning tuh dia langsung gitu, diaplikasikan Ya, konteks kelasnya gitu. Itu gimana tuh? oke. Eee, e e konteks di kelasnya ya, Bu, ya, Iya, saya akan, eee, menyimpan atau meminggirkan dulu SMP Mentari Ilmu ya, sebab iya, kalau saya jawab SMP Mentari Ilmu, Ibu sudah tahu sendiri jawabannya, bahwa mhm mereka cenderung untuk, berusaha seadaptif mungkin begitu ya. mhm Eee, mhm. nah contoh misalnya saya gimana mau ambil salah satu, sekolah atau 2 sekolah atau mau diambil secara keseluruhan, Bu? Secara keseluruhan aja, Bu, secara Oke, keseluruhan. secara Ya, keseluruhan ya. Eee, menurut saya adaptifnya itu adalah karena keterpaksaan kebanyakannya. mhm Ya, adaptifnya mhm itu karena keterpaksaan kebijakan, tetapi mhm saya hargai itu.
dia mhm, masih mau meskipun terpaksa, berarti mhm, dia menyesuaikan diri untuk mhm, bisa, sesuai dengan mhm. zamannya gitu ya, Iya, sesuai dengan eranya. Itu Bu, mmm, barangkali, oke berarti, ya. di sini saya underline keterpaksaan. Nah itu jadi masalah saya, Ya, Bu. ya. Alhamdulillah muncul Ya masalahnya kalau itu. walaupun kan sebenarnya sebenarnya itu merupakan kewajiban seorang guru ya, apalagi dia sudah tersertifikasi guru profesional. Mhm, Berarti mmm, setiap ada perubahan baru dia kan harus mhm, adaptif. mhm, Itu berarti pertanggungjawaban seorang guru terhadap, tunjangan profesinya. Dan mhm, menurut saya itu bisa bisa diketok, mhm, pertanggungjawabannya itu oleh dinas pendidikan, Bu. mhm, mhm, Kalau mau turun ya. mhm, mhm. Iya iya iya. Nah itu baladnya Bu Haji Ep itu, Pak Musa kalau bisa mau turun sampai ke sana, bisa itu, ya kan? Kenapa Iya, saudara tidak adaptif? Padahal saudara itu mhm, guru dari tahun sekian gitu ya. mhm. Iya, tapi belum Iya, Bu. Selama ini, dinas pendidikan mungkin menyerahkan kepada secara tidak langsung ya, mhm, dia belum menyentuh ke sana. Jadi tergantung apakah, pengawas memberikan motivasi nggak untuk guru-guru itu bisa adaptasi dengan keadaan yang seharusnya, dia jalani sekarang gitu. Kalau saya paling nyindir cuman gitu aja. Bapak Ibu jangan lupa ya, apalagi Bapak Ibu yang, "Wah kalau masih 50 mah masih lama pensiunnya," kata saya, "masih 10 tahun mmm, lagi." Kalau mhm, saya baru kata saya tinggal 6 bulan lagi. Jadi Bapak Ibu harus bertanggung jawab mhm, atas tunjangan yang sebab itu adalah mhm, untuk peningkatan keprofesionalan diri guru masing-masing yang mendapat sertifikasi begitu. Kalau di mmm, sekolah negeri kan Bu, lumayan ya 1 kali gaji. Ada iya, yang 5 juta, yang 4,5 gitu kan, berbeda dengan yang, swasta, P3K gitu kan. mmm, iya Yang itu, swasta beda kan? Iya. mhm, iya iya iya. Nih, nah, kemarin nih Bu Haji, kemarin kan kita ngumpul nih terkait dengan MGMP ya, Mhm, menghidupkan kembali iya, MGMP yang sempat mati suri mungkin ya. Nah ini, bagaimana sih mmm, sebenarnya MGMP ini dapat meningkatkan, kualitas praktiknya, praktik guru di lapangan nih? mhm. Apakah signifikan atau gimana menurut Bu Haji? Kalau menurut saya kalau MG kabupaten hanya beberapa mata pelajaran yang cukup signifikan Mmm, gitu ya. mmm, Artinya dia masih masih sering bertemu, masih sering berbagi mhm, pengalaman, masih mhm, sering, menyampaikan mhm, informasi-informasi terbaru. Ada mhm, yang, kan tidak cukup di WA grup saja ya, Bu, ya. iya iya, "Ayo ketemu gimana, sampaikan, mhm, sumbang sarannya," gitu. mhm, Ada yang masih efektif, Bu. mmm, Yang paling, apa, yang paling konsisten itu kayaknya mata pelajaran IPS, Bu. IPS Ya, ya? di Karanganyar yang paling sering pertemuannya ini adalah mata pelajaran IPS. Mmm, ada motornya ya? Ada motornya Mmm, dan apa ya, kayaknya dia kompak banget itu, mmm, mmm, kompak banget. oke, Setelah itu baru matematika, Bu. setelah itu baru matematika ya? Ya, Mhm, oke. Nah, eee, isi dari MGMP itu mungkin pemahaman Bung Haji nih, diskusi profesional yang sifatnya reflektif itu sering dilakukan atau hanya administratif aja yang seringnya justru gitu? Bu Bu Haji Epi, saya tuh, Mhm, sekarang agak agak tanda tanya juga ya dengan penerus yang sekarang. Kalau di zamannya saya dulu, MGMP kabupaten itu, atau MGMP kecamatan, komisariat lah ya, mhm, itu adalah ajangnya benar-benar untuk bertukar pikiran bagaimana sih supaya apalagi saya guru matematika ya, kayaknya iri banget gitu lihat mmm, guru-guru lain dengan nilai yang baik, yang itu berarti iya, saya teh nggak bisa ngajar atau mmm, gimana gitu kan ya. Nah kalau mhm, dulu curhat seperti itu bukan hal yang memalukan begitu ya, mhm mhm, itu terbuka sekali. Tapi kalau melihat sekarang kayaknya ya, eee, di MGMP kabupaten tuh juga pikiran, "Ah, saya harus MGMP wae,
Diizinin sama kepala sekolah, Mhm. dapat SPPD, nggak dapet Oh. transportnya. Nah, kalau dulu nggak begitu begitu. Nggak Oh. bisa Mmm. gitu. Mmm. Jadi lebih ke administratif berarti ya, Eee, kecenderungannya? dia sih kalau 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 bisa ketemu mah enggak, Bu, Mhm. cuman secara administratif itu adalah mereka yang memang sulit sekali untuk bertemu begitu. Kalau Mmm. sudah ngumpul begitu mah rame, Bu, saya Oh. lihat rame, di IPS rame, di IPA Mhm. rame, di matematika Mhm. rame. Hanya untuk Mmm. bisa ketemunya Mmm. ini terkendala dengan ya waktu, tempatnya yang sangat jauh gitu kan, Mhm. berkumpul kabupaten itu Mhm. rata-ratanya ngambilnya tempatnya di tengah ya, Bu, di kota, di Iya. Karawang kota. Mereka kan ada yang dari Dengklok, ada yang dari Cikampek, akhirnya kita teh ya udah capek, pengen ketemu sama temen-temen, tapi Mmm. nggak diizinin kepala sekolah gitu. Boro-boro Mmm. diongkosin, diizinin aja susah. Begitu Masyaallah. Iya iya iya. kita Oke. pengen ketemu, ketemu aja dulu kita ketemunya tetap biasa Mhm. guru Mhm. matematik gitu. Jadi Mhm. mau masuk Mmm. datang ya sekarang mungkin anak sekarang rada-rada manja ya, Mhm. Heeh. gitu. Iya 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 iya. Secara Berarti administratif bisa ketemu aja, mereka tuh jalan. mhm mhm. Berarti, kalau udah bertemu mah, dialog reflektif itu bisa terjadi ya? Ya, Oke. betul, iya. Siap Tapi siap. untuk bertemunya itulah yang agak susah Yang sekarang gitu. susah. Oke, siap siap siap. Oke, bertemunya itu agak susah. Berarti lagi-lagi waktu ya? Mmm. Ya, waktu. Dia tuh kan sudah ngajar sampai sore, tempatnya jauh. Kebayang nggak, Bu, yang dari Iya Pakis Jaya pengen iya ketemu kumpulnya iya di bener. Karawang Kota gitu kan. Iya bener. Udah jauh ya. Tapi sekarang disiasati, Bu Evi, sekarang disiasati. Kemarin Pak Mmm. Musa kan bilang, kepengurusan di komisariatnya masing-masing diperbaiki. Nah, karena Pak Musa juga tahu bahwa, mungkin di komisariat itu Mmm. pertemuannya, tidak sebagus kalau di kabupaten bertemu gitu. Iya iya iya. Ya, Kepengurusan jadi kemarin Pak Musa mmm. bilang, "Ayo nanti lagi, kepengurusan di komisariat masing-masing, Mmm. coba, SK-nya nanti disiapkan untuk yang kabupaten dulu." Iya Nah, iya. "Berani nggak?" katanya melantik yang di komisariat. Nah, itu Mmm. sudah jalan kembali mah, insya Allah. Oke oke. Siap siap. Nah, kemudian ini Bu Haji, ini, eee, sedikit lagi deh. Ini Iya, soalnya mangga, udah 40 menit, kasihan Bu Haji. nggak apa-apa, Ini nggak biarin apa-apa aja. ya. Nih, kalau menurut Bu Haji nih, ini penilaian kritis, tingkat, eee, guru sebagai agen perubahan terutama dari sisi profesionalisme di Karawang ini, kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, itu berapa? Mmm, 68. 68, oke. 68 ya. Oke, siap. Apa kebagusan ya? Nggak apa-apa Bu Apa Haji, nggak apa-apa. kebagusan ya? Nggak Tapi apa-apa, ini tapi itu kan kejujuran. lingkupnya adalah lingkup sekolah dampingan saya ya, saya Iya tidak berani ini iya yang lain. Ya paling iya 68, Bu. iya, Ya, sekolah ya. sisanya tetap harus Berarti digusur, campur Bu. kan, negeri sama swasta dicampur itu jadinya Iya iya 68. iya, Oke oke, baik. Nah, jelek kan? eee iya, Jelek kan ya? perlu ditingkatkan, wajib perlu Iya. ditingkatkan. Menurut Bu Haji nih, eee, guru sebagai motor, indikator yang masih rendah dari guru sebagai motor itu di indikator apa sih gitu? Mangga ini mah terserah Bu Haji aja, di indikator yang mana sih? Tadi kan udah kemandirian, kemudian keinovasian, eee, kemudian Kita itu kita kan kalau yang kan pelajaran misalkan tadi jam ke-1, ke-2 ada di kelas mana. mhm, Nah, merefleksi diri itu kan mestinya saat itu. iya, Untuk memperbaikinya, tidak menunggu minggu depan atau hari mmm, depan, maka di iya. kelas berikutnya perbaiki, begitu. Ah, Nah itu yang berarti waktu yang ininya, refleksi Bu. ya? Mhm, Ya.
Jadi dia mmm, itu tahu merefleksi, tetapi tidak dilakukan pada, mmm, eee, pada waktu selanjutnya. mmm, Merefleksinya itu mungkin dilakukannya nanti, besok, jam mmm, pelajaran besok aja di kelas ini yang sama, mhm, artinya di kelas paralel yang sama. Atau mmm, saya oret-oret dulu ajalah, mhm, mulainya mhm. nanti berarti perubahannya di minggu depan. Nah, Nah, sebetulnya kan merefleksi di dalam, modul ajar atau di RPP itu tidak begitu merefleksi itu. iya, Catat 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 tadi apa kekurangannya, oh berarti nanti saya coba dengan metode ini, mhm, saya coba penggunaan kalau mau masih pakai papan tulis atau mau pakai audio visual, berarti saya harus perbaiki yang ini, kan begitu ya, Bu? iya betul, Merefleksi itu. Sepengetahuan saya ketika dulu saya, bertemu di MGMP lah atau mhm, Kombel lah atau apa, mhm, sepengetahuan saya merefleksi itu begitu, saat itu mhm, juga lakukan perubahannya, begitu, mmm. tidak menunggu lagi nanti, begitu. Oke, siap Itu siap. berarti iya Ya, iya, kebetulan kan ini saya itu selain selain ingin menghidupkan meneliti Kombel dan agensi, ini mhm. kita mau mengembangkan sebuah aplikasi di HP yang memang bisa mencatat refleksi guru dengan cepat gitu. Sip. Kita kita, Luar jadi biasa. iya, itu Bu Haji. Jadi saya harus betul-betul sebenarnya di aplikasi itu harus ada apa aja sih gitu. Itu nanti ya butuh wawancara Mhm mendalam, lebih dalam juga. Karena nanti Bu Haji juga akan mhm mencoba aplikasi itu apakah relevan untuk orang yang di Pakis Jaya, untuk orang dengan nanti mhm. pengawas itu bisa mengawasi Bu, jalannya Kombel dimanapun kapanpun gitu. Jadi, saya sedang merancang itu Oke, gitu. siap. Iya. Luar biasa. Iya. Mudah-mudahan segera selesai ya, Ya, berhasil amin, ya. amin, amin. Nah, kira-kira nih faktor utamanya nih Bu Haji, faktor utama yang menghambat agensi guru itu yang paling kuat menurut Bu Haji, budaya sekolah kah, kepemimpinan kah, sistem kah, atau kompetensi dari gurunya sendiri gitu? Kompetensi, Bu. Kompetensi. Ya, Hmm, kompetensi, iya. hmm, Karena walau bagaimanapun misalkan, hmm, apa, kepala sekolahnya bagus, pimpinannya hmm, bagus ya, terus, hmm, waktunya dia kita hmm, akhirnya bisa, waktunya ada. Tetapi kalau dianya kompetensinya ya begitu-begitu aja, artinya apa ya, posisi hmm, enak terus begitu ya, hmm, iya, nggak mungkin. Iya, artinya hmm, dia mau merubah diri berdasarkan kompetensi yang ada, walaupun sedikit demi sedikit menuju, apa namanya, pembelajaran yang lebih lebih baik, yang menyenangkan bagi anak begitu ya. hmm. Itu Bu, Oke, oke, barangkali oke. tetap di kompetensi. Oke, dua pertanyaan lagi Bu Haji. Ya, mangga. Nih, eee, apakah ada kesenjangan nih, kesenjangan antara, dokumen-dokumen pembelajaran yang sudah guru-guru rancang dengan praktik nyata di lapangan? Apakah ada kesenjangan? Iya, Mmm, ada, mhm, mhm, jangannya selalu ada Bu. mmm, Kadang-kadang, begini, guru, membuat RPP atau modul ajar begini 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 begini. mhm, Ah, mau mengajar, dia tidak lihat, tidak buka, saking hafalnya itu mengajar begitu ya. mhm, Eee, dokumen tinggallah dokumen, datang mhm, ke kelas ya ke kelas, oke mhm, nggak apa kalau dia cepat cepat ngeh dengan keadaan kelas gitu kan ya, cepat mhm, cepat tanggap gitu. mhm, Tapi ada yang akhirnya ngageleyeng aja gitu, Bu. RPP begitu, masuk keadaan sekelas padahal mah harus diopreknya seperti ini, mhm, tapi dia, ya mhm, tidak profesional lah. mhm, Artinya mungkin di kepalanya lagi mikirin apa di rumah gitu ya, RPP-nya lupa padahal sudah dibuatnya bagus karena bareng-bareng sama teman-teman, mhm. tahu-tahunya udah ke kelas, "Loh kok jadi begini?" Gitu ya. "Loh kok perasaan nggak begitu?" Gitu. Nah itu, entah Oke, mungkin apa apa hilang bececeran di jalan gimana nggak tahu lah. mmm, Tapi saya banyak menemukan itu, Bu, mmm, ada kesenjangan. Jadi mmm, RPP-nya dibuat bagus, mhm. eee saya tanya kolaborasi dengan teman-teman ya kelas 7, 8, 9 gitu ya. Mhm, Ketika saya coba ingin masuk atau saya tanyakan ke kepala sekolah ketika observasi, observasi cukup bagus lah ya. mhm, Tapi kalau kita tiba-tiba melihat
Itulah Mhm. berarti yang sejujurnya sebenarnya. Mmm, tapi di lapangan Jadi bicara ada lain ya? kesenjangannya ada. Ya, Mhm, oke sip sip. Eee, nah, apakah guru-guru yang di Karawang ini rata-rata yang Ibu dampingi itu boleh dikatakan gurunya sudah kreatif atau, hanya menjalankan instruksi aja? Kalau kita kasih rentang dari 1 sampai 10, kreativitas guru-guru Karawang itu yang didampingi oleh Ibu berapa persen tuh? kreativitasnya ya, Bu, ya. Ya, Ya kreativitas, antara 70, 72 lah. oh, 70, 72 ya? Ya Oke, 70 sampai 72 belum nyampe di mmm, 75 belum. belum ya? Oke. Berarti Ya, ini dengan swasta, dengan negeri dicampur 70 sampai 72%. Oke. Nah, Bu Haji, menurut Bu Haji nih, efektifan mana sih sebenarnya MGMP dengan Kombel dari sisi, daya ungkit ya, daya ungkit, kompetensi profesional guru di kelas? eee, sebetulnya sama dibandingkan keperluannya sebetulnya sama ya, musyawarah guru mata pelajaran yang 11 itu sama. Tetapi melihat melihat kurikulum yang sekarang gitu ya, Mhm. apa-apanya yang kekinian, ya mestinya dia lebih ini dikombel, Bu. Mmm, Ya, mhm, mestinya dia, dulu mmm, itu kan MGMP sekolah itu bisa sampai berapa jam mmm, satu hari. mmm, Sedangkan pemerintah memberikan waktu di Kombel itu hanya 1 JP ya, 1 minggu. Atau hari belajar guru kan mungkin cuman berapa jam ya, mhm, dalam dalam 1 hari. mhm, Sebetulnya kalau mau mengefektifkan waktu, hanya bincang begitu tapi dapat maknanya, Kombel kayaknya bagus, Bu. Kalau mmm, MGMP itu panjang, mmm. waktunya tuh lebih panjang. Ya. Oke, sip. Berarti ya, tadi ya udah disinggung ya kalau hari belajar guru sulit nyari waktu yang kosong gitu ya dalam Sulit, 1 hari ya, iya, jadi belajar guru. ya, Malah kalau Kombel itu bisa, kapan pun, di mana pun, di luar iya, iya ya. iya. Misalkan Mhm, nih, mau acara makan siang, mau sholat gitu ya, "Ayo teman-teman kita kembal dulu ya, 15 menit sampai 20 menit aja," gitu kan. iya Bisa betul. itu sebetulnya. Ayo urgensinya tadi di kelas, urgensinya yang akan dihadapi di kelas, ngobrol bareng sama, Mhm, teman-temannya gitu ya, iya, atau mungkin saya tidak bisa nih kalau menggunakan aplikasi ini, gimana coba dibantu. Selesai kan Bu itu, lebih mmm, lebih efektif daripada lama-lama ketemu, banyak ngobrolnya, kalahkan nimbrung bareng gitu ya, mmm, iya ini, iya menurut iya saya betul. gitu ya, menurut Iya saya. betul betul Jadi betul. mengefektifkan waktu yang sedikit itu kayaknya lebih lebih akan dapat kalau dilakukan secara rutin begitu. Mhm, oke siap. Atur nuhun Bu Haji. Udah. Alhamdulillah, doain ini sih, doain banget ini apa, saya teh jadi mau mau meneliti, pola metode apa, bukan model kombel yang ringan, renyah, tapi beraplikasi gitu, mudah diawasi. Ini karena kalau di Mentari Ilmu kayaknya IHT banyak, terus MGMP sudah ada, tapi yang berefek besar itu kombel gitu, Bu. Gitu. Jadi Oh, heeh, ya. ini karena saya disekolahin sama Mentari Ilmu, jadi saya harus memberikan, sesuatu untuk Mentari Ilmu agar agar ini. Tapi memang Alhamdulillah. tidak boleh kalau meneliti hanya untuk Mentari Ilmu, makanya, negeri Iya, juga harus dirangkul sehingga aplikasi saya itu harus bisa betul. dipakai di Batu Jaya, di Pakis Jaya, gitu. Iya, betul, iya. Dan Bu Evi mengingatkan seperti itu non sebelah sana dengan kehadiran guru yang bisa tiap hari dan bisa hadir di kelas alhamdulillah. Kenapa? Mmm, Karena kan satu guru itu 3 mata pelajaran. mhm mhm. Iya Coba mau gimana dia, iya. meng-combine apa yang akan dia sampaikan dengan 3 mata pelajaran ganti-ganti di tiap kelas. Iya iya iya, benar. Ya itu ya, eee, Mhm, betul betul betul, ini tantangan saya nih. iya betul. Mhm, menghandle 3 mapel ya, sekaligus. Oke, Iya, ini jadi catatan saya nih.
Duh, Di Karawang hatur Kota nuhun. juga ada, sekolah swasta ada di sekolah hanya kita rata-rata di sini Mahendranya nggak sampai 3, 2. Ada, Mmm, masih ada di Karawang Kota. mmm, Masya Allah. Dan saya sedih meninggalkan sekolah itu, artinya tidak jadi dampingan saya lagi gitu ya. Entah Mhm, bagaimana nasibnya sekarang gitu. mhm, mhm. Iya, sama kayak di, pondok saya, Bu, sama satu orang bisa 4, 3, gurunya Nah, itu kan sekolah baru, ya heeh, kan? iya iya, Sekolah baru, siswa belum banyak, ya kan? heeh, Apa iya, kabar kalau sekolah sendiri 10 tahun tapi masih seperti itu, mmm, ya kan? iya, Ini Bu, ada apa dengan sekolah ini, begitu kan? mhm mhm, Saya hanya bisa terenyuh aja karena saya tidak bisa, bantu atau berbuat banyak, kan itu yang harus aware-nya yayasannya dulu gitu ya kalau iya sekolah iya, swasta. iya iya, betul betul. Gitu Bu Evi. Ya hatur Iya, nuhun, Bu Haji, ya Allah sajak. sama-sama, sama Evi. Ya, lancar ya, Makasih, amin semangat amin, terus, terima luar kasih. biasa. Bu Haji, ada satu lagi nggak rekomendasi pengawas yang bisa, apa, diajak untuk wawancara seperti ini? Kemarin itu Bu Anti untuk mewakili Telaga Sari, Ibu berarti Karawang Kota, cuma untuk Cikampek itu Bu Cucu, bisa nggak ya Bu Cucu, Bu Haji? Kamu butuh Mhm, lebih lebih oke, gimana? Gimana bisa Bu nggak? Haji? Bu Cucu Sinyalnya Ratna, jangan Bu Cucu Hadiati. oh, Bu Cucu Ratna ya? Oke 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 oke. Nah, Mmm, oke oke oke, siap siap siap. eee, Ibu Ratna. Oke, hatur nuhun Bu Haji, mhm, hatur nuhun. tapi Bu Mohon Evi mohon. halo? Mohon, halo? Jangan sekarang ya kalau mau Iya. wawancaranya, jangan minggu ini. Iya 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 iya. Lagi Kan dia akreditasi baru ya Bu Haji? ditinggal bukan, lagi Oh. ditinggal baru ditinggal suaminya, meninggal. Oh, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya Bu iya Bu. Saya, nanti sih masih masih panjang, masih lama sih saya, mau Mau ke mengajukan dulu ke Cikampek, mau dosen. ke Teluk Jambe? Oh, kalau kalau saya sih, kalau Teluk Jambe mungkin karena deketan dengan Karawang Kota ya, supaya kesan Mhm, Karawangnya terjajaki gitu ya. Kalau Telaga heeh. Sari, Dengklok paling atuh Dengklok, Oh, Dengklok, nah boleh Dengklok, Bu. Wajib heeh. Dengklok. Nah Nah, kalau Dengklok, bisa ke Pak Budi, nanti saya kirim nomornya. oh iya baik baik. Nanti saya eh, minta nomornya ya Bu ya, Bu Haji. Aduh. Siap, Ya ya. enggak? Atur nuhun Bu Haji, Iya. punten ngawagel waktosna. Sama-sama. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke.